Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ari Prasetyo dari kelas 10-4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan juga menjelaskan tentang materi yang sudah saya buat, yaitu materi yang berjudul tentang hedonisme. Selamat menyaksikan. Hedonisme merupakan bentuk gaya hidup yang sering kita jumpai di masyarakat dimanapun dan di golongan apapun kita berada. Maksud saya, orang miskin aja bisa hidup hedon, teman-teman. Seperti itu. Tapi sebelum kita lebih lanjut, apakah teman-teman tahu tentang apa sih arti hedonisme itu yang sebenarnya? Hedonisme itu merupakan bentuk dari gaya hidup atau pola pikir yang selalu mengedepankan tentang apa itu arti kesenangan dan juga kepuasan semata tanpa memikirkan hal-hal lain di samping itu. Hedonisme merupakan bentuk gaya hidup yang sering muncul itu akibat dari perilaku atau pola hidup yang konsumtif dari masyarakat. Oleh karena itu, hedonisme itu seringkali muncul dengan sikap mau beli barang ini itu. Nah, itu salah satu tuh. Yang perlu kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari, hedonisme itu akan selalu bertentangan dan selalu bertolak belakang dengan nilai apapun di masyarakat. Kita titik poinkan di situ dulu nih, teman-teman. Jadi, hedonisme itu selalu bertolak belakang dengan norma dan selalu bertolak belakang dengan nilai agama. Tetapi, hedonisme itu selalu sejalan dengan nilai keuangan. Kenapa? Karena kita hidup foya-foya, itu butuh yang namanya uang. Nah, toh buat mereka, orang-orang mampu, boleh dong mereka hidup hedonisme, terserah mereka. Tapi, masalahnya, hedonisme itu nggak selalu dilakukan hanya sama orang-orang yang punya duit aja, tapi rakyat miskin pun bisa melakukan hedonisme gitu. Jadi orang-orang yang melakukan hedonisme ini itu nggak sepenuhnya rakyat dari orang-orang berada aja, tapi ada sebagian lain yang memang orang-orang miskin, orang-orang yang nggak punya uang, mereka juga ikut-ikutan hidup hedonisme. Padahal ya sebenarnya mereka orang nggak punya gitu. Nah, bingung kan? Sama saya juga. Untuk memahami pemahaman kita soal apa sih itu hedonisme, apa sih itu flexing ya kan. Saya juga punya sebuah cerita tentang saya dan dua teman saya yang pada saat itu saya pergi ke sebuah tempat makan. Oh ya, teman saya ini panggil saja Heru dan Almi. Pada saat itu saya bersama dengan dua teman saya itu pergi ke tempat makan, ya anggaplah sebuah restoran gitu kan. Memesan tiga makanan, satu untuk saya, satu untuk Heru, dan satu untuk Almi. Oleh karena itu, ya kita saksikan saja ceritanya ya. Pada suatu hari, saya bersama dengan dua teman saya itu pergi ke sebuah tempat makan atau restoran. Sebelum makan, Heru selalu mengupload dan mengunggah apa yang dia foto, makanan tersebut, aktivitas yang akan dia lakukan, itu selalu diupload di media sosial. Lantas, Almi bertanya kepada Heru, kenapa lu sering foto-foto makanan kayak gitu sih, Her? Ya, cuma buat flex, Mi. Apalagi? Hati-hati loh. Nanti orang-orang nina lu pamer. Jangan dibiasain ya. Lah, emang kenapa sih? Medsos juga medsos gua. Kamera juga kamera gua. Kenapa lu sewot banget? Berisik lu, Mi. Sadar, lu itu miskin. Heru yang mendengar hal itu pun seakan kesal dengan perkataan si Almi. Yang pada awalnya Almi hanya bertanya, namun mungkin itu perkataan yang menyinggung Heru sehingga Heru terpancing emosi dan akhirnya, maksud lo apaan sih, Mi? Lo ngajak berantem? Hah? Bukan gitu maksud gua. Ya, maaf sama omongan gua tadi, maksud gua ya lu nggak sepantasnya berbuat kayak gitu gitu loh. Saya yang berada di situ pun bingung gitu, ya kan. Seru juga sih melihat dua orang itu ya kan. Dan saya berusaha merem mereka dan akhirnya mereka bermaafan ya, dan akhirnya Almi menjelaskan kepada Heru tentang perbuatan yang dia lakukan dan agar si Heru gak mengulangi perbuatan yang lagi. Yaudah, sorry Her, gue minta maaf ya. Gue akui gue salah. Iya Mi, gue juga minta maaf ya. Sorry gue udah tadi kepancing emosi. Sorry ya Mi. Kalau cuma buat di foto kayak gitu mah, zaman sekarang semua orang juga bisa. Gue juga bisa foto kayak gitu. Ya, gue tinggal foto terus upload di media sosial. Orang-orang terus bilang gue orang punya.
Nah, jadi itu nggak bisa dijadikan suatu patokan kalau lu itu jadi orang punya karena uploadan di media sosial. Hedonisme itu ya mungkin bisa kita bilang, bisa kita katakan hedonisme itu seringkali dilakukan oleh masyarakat golongan atas, contohnya kayak pejabat, terus kayak ya orang-orang berada lah, orang-orang yang punya ini. Tapi nggak sedikit juga mereka yang memang orang yang nggak punya uang, yang nggak mampu lah gitu istilahnya, melakukan hedonisme gitu. Saya lebih suka menyebut hedonisme ini sebagai suatu penyakit. Dan bingungnya nih, kalau sudah terjangkit sama orang, itu susah banget buat sembuh. Susah banget buat sembuh. Bingung gitu. Sekali terjangkit, ketagihan, terus-terusan gitu dilakuin. Dan itu berulang kali memang. Ya. Tapi teman-teman, yang perlu kita garis bawahi di sini, hedonisme itu juga menjadi salah satu penyebab dan menjadi faktor terbesar dari perilaku sombong dan jumawa di masyarakat. Ya, tapi faktanya memang begitu, ya kan? Walau begitu, ya memang nggak sepantasnya gitu loh. Hedonisme itu dilakukan sama orang-orang yang nggak mampu. Ya bebas lah, mereka kalau yang punya uang, mereka boleh sombong, mereka boleh jumawa gitu. Ya kan? Tapi kalau orang yang nggak mampu, ya lah, apa yang mau dipamerin dari mereka gitu. Namun orang-orang yang udah terjangkit sama virus nih, penyakit yang namanya hedonisme ini, itulah ternyata mereka nggak sadar bahwa mereka melakukan perilaku hedonisme, bahwa mereka berperilaku foya-foya, mereka berperilaku konsumtif. Kadang mereka terus ngelak, ah enggak kok, ini cuma hobi gue aja, ini cuma kesenangan gue aja, ya kan? Balik lagi, hedonisme adalah perilaku yang mengedepankan kesenangan. Masuk kan poinnya? Singkatnya, ya hedonisme itu merupakan salah satu penyakit ataupun sikap yang jelas gak bisa kita normalisasikan, yang jelas kita nggak bisa kita terima lah gitu di masyarakat ya kan. Karena hedonisme kita bisa anggap sebagai perilaku yang salah, perilaku yang menyimpang gitu di masyarakat. Terutama bagi mereka ya kan, yang masyarakat miskin, masyarakat golongan bawah, yang mereka melakukan itu, melakukan hedonisme, yang padahal jika uangnya mereka simpan, mereka tabung, mereka kantongi, ya mereka bisa membeli sesuatu yang sebenarnya mereka lebih butuhkan gitu dibandingkan hidup foya-foya. Contohnya kayak kebutuhan pokok mereka, kayak mungkin biaya sekolah ataupun hal-hal lain ya yang mungkin bisa lebih bermanfaat dibandingkan foya-foya itu tadi. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk mari kita kembali ke fitrah yang benar, ke jalan yang benar. Ya kita jauhi, kita hindari, berhenti dari sikap tersebut, perilaku foya-foya tersebut, dan kembali ke jalan yang benar, ke fitrah kita sebagai manusia, hidup sederhana, tabung uang kita, sehingga nanti di masa depan kita punya bekal, kita punya tabungan, dan kita punya siap, ya kita siap untuk kebutuhan yang mendadak sewaktu-waktu.